Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil urujis sidqu wa fa'ahlahu wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah nadimu tilka ahmadul marzuki mayyantami lis-sadiqil masduqi walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad 'allama wal ali was sahbi wa kulli mursidi wa kulli man bil khairi hatin yabtadi wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha qad istawal abiyatuha maizun bi'atil jumali tarikhuha li hayyuhur rajumali samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamami. Wa ballagha lan nyampeake sapa nabi. Wa ballagha lan nyampeake sapa nabi al ummata ing umat bil isra'i kelawan isra wa fardhi khamsatin lan fardune limang waktu lan fardune salat limang waktu bilam tirain kelawan tanpa mamang qad faza teman-teman bejo siddiqun sapa Abu Bakar As-Siddiq bitasdiqin kelawan benerake lahu marang nabi wabil uruji lan kelawan munggah kelawan mi'raj asidku utawi benerake wafa iku nuhoni
Apa as-sidqu wafa iku nuhoni apa as-sidqu ahlahu ing ahline as-sidqu ahlahu ing ahline as-sidqu wa hadhihi utawi iki kang tinutur wa hadhil mazkuratu tegese utawi iki kang tinutur aqidatun iku aqidah mukhtasaratun kang den ringkes mukhtasaratun kang den ringkes walil awami lan keduwe pira-pira wong awam walil awami lan keduwe pira-pira wong awam sahlatun iku gampang muyassaratun iku den gampangake nadimu tilka utawi kang gawe nazam mengkono akidah nadimu tilka utawi kang gawe nazam mengkono akidah Ahmadu iku Sayyid Ahmad Al-Marzuki Sayyidu Ahmadu iku Sayyid Ahmad Al-Marzuki kang bangsa Marzuk Mbah Marzuk nggih Al-Marzuki kang bangsa Sayyid Marzuk mayantami man hiya wong yantami kang sebangsa sapa man yantami kang sebangsa tegese nyambung nasab sapa man lisadiki marang nabi kang bener al-masduki kang den benerake tegese Kanjeng Nabi al-masduki kang den benerake. Alhasil selanjutnya wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilang tirai. Wajib bagi setiap orang mukallaf untuk meyakini kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan berita Isra, dan berita kabar sholat 5 waktu dan berita atau kabar sholat 5 waktu kepada umat Artinya wajib bagi kita sebagai orang mukallaf meyakini kalau Nabi itu benar-benar menyampaikan kisah Isra Mi'rajnya, disampaikan kepada umat kaum Quraisy dan menyampaikan pula kewajiban sholat 5 waktu. Artinya Nabi itu tidak menyimpan peristiwa Isra Mi'raj dan tidak menyimpan perintah kewajiban sholat 5 waktu. Kita harus yakin, harus meyakini Nabi itu sudah benar-benar menyampaikan kabar Isra Mi'raj dan menyampaikan kewajiban sholat 5 waktu. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu. Telah beruntung Abu Bakar As-Siddiq
Telah beruntung Abu Bakar As-Siddiq dengan membenarkan cerita Nabi dan membenarkan Mi'rajnya, membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi dengan sebenar-benarnya. Artinya ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar telah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah dan menyampaikan kabar kewajiban sholat 5 waktu, mayoritas umat, mayoritas kaum kafir Quraisy itu tidak percaya. Ya. Maka yang pertama kali percaya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seperti yang diterangkan dalam kitab Kisah Mi'raj ya. Itu Abu Bakar pertama kali yang membenarkan apa yang disampaikan Nabi tentang Isra Mi'raj, tentang kewajiban sholat 5 waktu, sehingga sahabat Abu Bakar mendapat keberuntungan dan sahabat Abu Bakar digelari As-Siddiq ya. Digelari apa? As-Siddiq. Siddiq itu maknanya orang yang sangat membenarkan. Artinya sangat membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi tentang kisah Isra Mi'raj ya. Sehingga bahkan kemarin di kitab Mi'raj di kitab Mi'rajun Nabi, Abu Bakar kan ditanya kan kemarin ya, apakah engkau membenarkan perkataan Muhammad kalau dia telah diisrakan dari Makkah sampai Baitul Maqdis, kembali lagi pagi harinya ya, belum sampai pagi, belum sampai subuh sudah kembali. Abu Bakar, iya saya percaya. Bahkan apa yang dikatakan Muhammad, jika lebih dari itu pun saya juga percaya ya. Jadi jangankan mempercayai kisah Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis cuman beberapa jam ya. Padahal secara normal kalau ditempuh kemarin berapa? 2 bulan ya. Berangkatnya sebulan pakai onta yang paling besar, terus pulangnya sebulan, itu Mekah sampai Baitul Maqdis. Nah ini Nabi kok hanya semalam tidak ada ya. Maka mayoritas kaum Quraisy ingkar, kecuali Abu Bakar mempercayai, percaya bahkan sampai berkata apabila lebih dari itu pun saya percaya. Maka sejak itu Abu Bakar ikut digelari As-Siddiq. Nah, nama asli dari Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Itu yang paling masyhur ya. Jadi namanya Abu Bakar itu Abdullah. Itu julukannya Abu Bakar ya. Kita sering mengenalnya Abu Bakar, tapi nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Abi bin Abu Quhafah ya. Sehingga dengan Abu Bakar ini membenarkan Rasulullah ya, yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah itu memuji-muji Abu Bakar ya. Di antaranya pujian Nabi, lawuzina imanu Abi Bakrin wa imanu ahlil ardi ay min hadhil ummati ila yaumil qiyamah la rojaha alaihim. Jika imannya Abu Bakar itu ditimbang dan imannya semua penduduk bumi sampai hari kiamat itu ditimbang di sebelahnya, maka sungguh imannya Abu Bakar beratnya lebih ya, beratnya melebihi imannya semua manusia sampai ya,
semua penduduk bumi sampai hari kiamat. Ngeri mboten dadi apa meneh imane kula jenengan wis sak pasire tok ya. Mungkin imane Abu Bakar ketika ditimbang ya, yang sebelahnya itu imannya semua penduduk bumi sampai hari kiamat, itu lebih berat imannya Abu Bakar ya. Lebih berat imannya sinten Abu Bakar ya. Niku sahabat Abu Bakar. Dan Rasulullah pun juga memuji dengan pujian yang lain, inna sifatil muhibbina salasumi'atin wasittuna sifatan wa kulluha mawjudun fi Abi Bakrin. Sesungguhnya sifat-sifatnya orang-orang yang mencintai, atau sesungguhnya sifatnya para pecinta itu ada 360 sifat, dan kesemuanya itu ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Itu sedemikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuji sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah itulah sehingga kualitas keimanan semua umat Nabi itu paling tinggi adalah sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Itu kualitas imannya itu paling tinggi ya, sehingga kita harus meyakini seyakin-yakinnya kalau dari sekian umat Nabi yang paling utama itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu paling utama ya, mengalahkan semuanya. Umar, Utsman, sahabat Ali semua kalah ya. Kualitasnya kalah dengan Abu Bakar. Sehingga Rasulullah dalam sebuah hadis itu pernah mengatakan ma faddala Abu Bakrin ma faddalakum Abu Bakrin bi kasratis sholati wassaum walakin ma waqara ala qalbi ya, atau ma waqara fi qalbi. Sahabat Abu Bakar melebihi kalian semua, derajatnya melebihi, keutamaannya melebihi kalian semua, bukan disebabkan karena banyaknya sholat dan banyaknya puasa ya, akan tetapi disebabkan sesuatu yang bergetar di dalam hatinya Abu Bakar ya. Itu dalam hadis lainnya Rasulullah berkata begitu. Artinya jadi letak keutamaan Abu Bakar melebihi yang lainnya itu bukan karena banyaknya ibadah, bukan ya. Kalau banyaknya ibadah mungkin sahabat Abu Bakar bisa saja kalah dengan yang lain ya. Banyaknya sholatnya, banyaknya puasanya kalah yang lain. Akan tetapi yang menyebabkan Abu Bakar itu mengalahkan keutamaan yang lain ternyata ma waqara fi qalbihi atau ala qalbihi, sesuatu yang bergetar di dalam hati Abu Bakar. Artinya ya keimanannya Abu Bakar itulah yang menyebabkan kemuliaannya ya. Sehingga dalam keterangan-keterangan yang mengisahkan tentang Abu Bakar, terlebih jenengan kelingan nopo kisah Abu Bakar saat bersama Nabi hijrah, itu kan sempat di gua nopo, Gua Sur ya, saat dikejar-kejar kafir Quraisy kan berada di Gua Sur. Di sana hampir saja ketahuan kan, sehingga secara manusiawi Abu Bakar itu merasa khawatir dan takut. Kemudian dibebungah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar la tahzan, kamu jangan bersedih,
sesungguhnya Allah bersama kita ya. Itu dibebungah maka samangke rasa kebersamaan hati Abu Bakar merasa bersama Allah itu mengalahkan yang lain ya. Sementara yang lain itu bersama Allah kolo-kolo. Apa malah kula panjenengan yang atine iki bersamane dunya kae. Hati kula jenengan kan saling bersamane apa kata-kata ya dihitung ya. Duit, anak, bojo, terus kepentingan ya. Nah, kapan bersama Allah ayo? Ya, itulah namanya ma'iyah, kebersamaan bersama Allah. Jadi artinya merasa kalau setiap detik, setiap waktu itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama kali sahabat yang dituturi Rasulullah punya rasa kebersamaan hatinya kepada Allah itu sahabat sinten Abu Bakar As-Siddiq. Sementara yang lain belum diajari Rasulullah. Abu Bakar sudah diajari la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih Abu Bakar, sesungguhnya Allah itu bersama kita ya, bersama kita. Itu rasa kebersamaan dengan Allah. Sama ditradisikan dengan hati merasa, atau dalam dunia sufi itu sama ke wonten muraqabah ya. Muraqabah itu hati merasa selalu bersama Gusti Allah, selalu diawasi oleh Allah. Jadi hati ini merasa selalu bersama Allah. Sehingga ketika orang itu hati merasa bersama Allah, jangankan melakukan hal-hal maksiat ya, melakukan sesuatu sing kurang pantas saja malu kan. Contoh misalkan jenenganku ngerasa merasa bersama dengan hati ini merasa bersama dengan Pak Presiden misalkan, jenengan ngerasa bareng karo Pak Presiden, jenengan wani peting kerangan rawani otomatis mesti jenengan wah pokoknya sikap itu padahal kena Pak Presiden ini gue buatan ngelegewo ngantuk utawa fokus mikir liyane, tapi jenengan ngerasa bareng karo Pak Presiden wis rawani macem-macem. Nah, apalagi hati merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Mula wonten ing napa sejarah diterangkan saking malune sahabat Abu Bakar bahwa dia itu selalu dilihat oleh Allah. Sahabat Abu Bakar itu nak tengene kamar mandi ten WC itu kopiahannya hampir tidak pernah telanjang walaupun sendirian karena merasa disawang Gusti Allah, merasa dipandang sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih niku arane muraqabah, merasa selalu diawasi, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah melihat Allah tentunya tanpa batas, wong Allah ki la ta'khuduhu sinatu wala naum. Mun jenengan wae misalkan nggawa motor, ra nggawa helm, ra nggawa SIM, aja lewat ring road jenengan plingak-plinguk ngerasa diawasi polisi padahal urung tentu ana polisi. Ya kan? Lewat ra nggawa helm ning jalan raya. Ya. Nah, jenengan mesti perasaannya apa? Perasaannya wedi, ketakutan. Itu hanya perasaan saja. Artinya merasa kamu itu diawasi oleh Pak Polisi aja. Ya. Itu sampai hatimu cemas begitu ya. Padahal durung tentu ana Pak Polisi ini kan. Itu hanya rasa hati jenengan merasa dilihat. Ya, apalagi merasa dilihat zat yang tidak pernah tidur, zat yang tidak pernah lelah, zat yang tidak pernah melepaskan sedikit pun pandangannya kepada hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pun niku termasuk salah satu kelebihan Abu Bakar. Kata Rasulullah, ma faddalakum Abu Bakrin bi kathratis sholati was saum walakin ma waqara ala qalbi.
Abu Bakar keutamaannya melebihi kalian bukan disebabkan karena banyaknya sholat dan puasa, akan tetapi apa yang bergetar di dalam hati sinten Abu Bakar. Lah maka langsung malih ten Isra Mi'raj ini Abu Bakar pertama kali orang yang membenarkan ceritanya Nabi tentang Isra Mi'raj, sehingga Abu Bakar digelari napa wau As-Siddiq bon titik. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah. Apa-apa yang disebutkan di sebelumnya di atas, yang semua yang disebutkan di atas ini semua adalah akidah, keyakinan ya, adalah akidah, adalah keyakinan mukhtasaratun secara ringkas. Walil awami sahlatun muyassarah, dan akidah ini mudah dihafalkan oleh orang-orang awam, mudah dihafalkan. Maksudnya yang telah disebutkan semuanya dari awal sampai terakhir tadi tentang Isra Mi'rajnya Nabi semuanya adalah akidah. Akidah itu berarti keyakinan. Keyakinan berarti kula panjenengan kudu meyakini seyakin-yakinnya. Ya, wajib meyakini ya, wajib berarti kalau tidak meyakini dosa kan? Dosa. Itu akidah. Keyakinan-keyakinan yang ditulis secara mukhtasarah, secara ringkas. Walaupun ringkas tapi padat ya. Ringkas tapi padat, dan semuanya mudah dihafalkan oleh orang-orang awam. Nazimu tilka Ahmadul Marzuki min mayantami lisodikil masduki. Yang membuat nazam akidah tersebut adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuki ya. Sayyid Ahmad Al-Marzuki yaitu orang yang nasabnya bersambung kepada Nabi yang benar dan dibenarkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi penulis pengarang Nazm Aqidatul Awam itu namanya Sayyid Ahmad ya. Nasabnya nyambung tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lah Sayyid Ahmad ini adalah tadi apa? Nama dari yang mengarang Nazm Aqidatul Awam ini ya. Itu Al-Marzuk ya. Itu keturunan dari Sayyid Marzuk Al-Kaffaf ya. Sayyid Al-Marzuk Al-Kaffaf ya. Itu Sayyid Marzuk, berarti Ahmad Al-Marzuki itu namanya Ahmad Al-Marzuki, itu keturunan Sayyid Marzuk, di mana nasabnya bersambung kepada Nabi yang benar. Nabi yang benar, as-shadiq itu maknanya benar. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu ya, segala yang diucapkan Nabi semuanya benar, sehingga Kanjeng Nabi ketika belum diangkat Rasul, masih usia berapa, sekitar 35 kan dijuluki apa? Al-Amin ya, dijuluki Al-Amin oleh para penduduk Quraisy Mekah, itu dijuluki Al-Amin, bisa dipercaya karena Nabi itu dari kecil sampai dewasanya, sampai saat meninggal Nabi itu tidak pernah berdusta sama sekali. Maka Nabi itu digelari as-shadiq. Shadiq itu orang yang selalu benar dalam ucapannya. Al-masduq adalah mereka yang membenarkan semua ucapan-ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya
yang mengarang Naldoman ini adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuki, keturunan Sayyid Marzuk ya, dan nasab beliau bersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama. Walhamdu utawi sakabehane puji lillahi iku tetep kagungane Gusti Allah. Wa sallalan muga-muga paring tambahi rahmat ta'zim salama lan tambahi keselamatan sapa Allah. Wa sallalan muga-muga paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allah salamalan muga paring tambahi keselamatan sapa Allah alan nabi ing atase Kanjeng Nabi khairiman kang sadadi sak bagus-baguse wong, khairiman kang dadi sak bagus-baguse wong qad allama kang temen-temen nuturi sapa man, qad allama kang temen-temen mulang sapa man. Wal alilan muga-muga ing atase pira-pira keluargane Nabi, wa sahbi lan pira-pira sahabate Nabi, wa kulli mursyidin lan saben-saben wong kang nuduhake bener, wa kulli mursyidin lan saben-saben wong kang nuduhake bener, wa kulli man lan saben-saben wong bi khairi hadiyin kelawan sak bagus-baguse pituduh, bi khairi hadiyin kelawan sak bagus-baguse pituduh yak tadi anut sapa kulliman, yak tadi anut sapa kulliman. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun, wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun al-karima ing Allah kang maha mulya, nyuwun ikhlasul amali ing ikhlase amal, ikhlasul amali ing ikhlase amal, wa naf'a kulliman lan manfaati saben-saben wong, lan manfaati saben-saben wong biha kelawan akidah, biha kelawan akidah qad istaghala teman-teman ketungkul sapa kulluman, qad istaghala teman-teman ketungkul sapa man. Selanjutnya walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairiman qad allama. Segala puji milik Allah dan semoga salawat salamnya Allah selalu tercurahkan kehadirat Nabi yang menjadi sebaik-baik orang yang mengajar, wal ali dan semoga kepada para keluarga Nabi, wa sahbi dan semoga kepada semua sahabat Nabi, wa kulli mursyidin dan semoga kepada setiap orang yang menunjukkan jalan kebenaran, wong sing nuduhke kebenaran, wa kulli man bi khairi hadin yaktadi dan setiap orang yang mengikuti jalan petunjuk. Maksudnya niki Sayyid Ahmad Al-Marzuk menutup kitabnya dengan membaca alhamdulillah ya, membaca sholawat salam ya, mendoakan sholawat salam kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, kepada semua orang yang mengajarkan kebaikan, kepada semua orang yang mengikuti
jalan kebaikan, jalan petunjuk ya. Kabeh didongake kalih sinten? Sayyid Ahmad Al-Marzuq. Wa as'alul karima ikhlasal amal, dan aku meminta kepada Allah yang Maha Karim, meminta ikhlasnya amalku ini. Wa naf'a kulli man biha qadistaghal, dan aku meminta Allah memberikan kemanfaatan kepada setiap orang yang mempelajari akidah nazm akidahku ini ya. Iki ndongake Sayyid Ahmad Al-Marzuq meminta berdoa kepada Allah agar nazmannya ini didasari ikhlas ya. Saat menulisnya, mengarangnya itu didasari ikhlas ya. Muga-muga ikhlas kan ya. Dan mendoakan kepada semua orang yang mau sibuk mempelajari, sibuk mengaji, sibuk mempelajari nazman akidah ini ya. Ada termasuk kalau panjenengan kan ini ngaji ya, kalau ngaji didongake mula amin ya. Didongake semoga memberi kemanfaatan. Jadi yang mengaji kitab nazmanku ini semoga diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Abiyatuha maizun bi'atil jumali, tarikhuha li hayyun hurra jumali. Abiyatuha utawi pira-pira naldome, utawi pira-pira bete akidah, utawi pira-pira naldome akidah, maizun iku maizun iku 57 ya. Bi'adil jumali kelawan hitungan jumlah abjadun. Mangke tak terangke nggih. Bi'adil jumali kelawan hitungan jumlah abjadun. Tarikhuha utawi sejarahe utawa den tulise den karane nazm akidah li hayyun hurun jumali iku tahun 1258 Hijriah. Iku tahun 1258 Hijriah. Alhasil maksudnya nopo di sini Sayyid Ahmad Al-Marzuq mengatakan abiyatuha maizun bi'adil jumali. Bet naldoman akidahku ini jumlahnya ada 57 sesuai hitungan abjadun. Jangan tahu krungu mboten hitungan abjadun hawazun ya, saakhirnya. Nah, itu kan ada misalkan alif itu siji, ba 2, jim seterusnya ya. Itu ya. Nah, maka maizun ini memnya ya, memnya itu 40 ya. Mem itu 40, abjadun hawazun hak saakhirnya. Di huruf hijaiyah itu dibuat abjad, nanti ada hitungannya. Nah ini mim kan maizun ya, maizun ku mim ya dan za. Mim itu 40, ya itu 10, berarti pinten 50. Terus ya itu 7 ya, ya itu 7, berarti maizun 10 tambah 40 tambah 10 tambah 7 ya, 57 jumlahnya naldoman ini 57. Wis dihitung jal tenan ora ya, tenan sing dawuh sapa pengarange.
tarikhu hali hayyun wurun jumali. Ya. Sejarahnya atau dikarangnya tahun ditulisnya Nadhoman Aqidah ini adalah li hayyun wurun jumali. Kita hitung ya, li ya. Kita hitung mulai dari lam ya. Lam itu 30. Lam 30. Ya 10 ya. Ya 10. Ha 8. Terus ya 10 lagi ya kan ya. Berarti pinten mau 30 10 8 terus 10 lagi. Terus rin itu 1000 ya, rin itu 1000. Terus ra itu 200 ya. Ra itu 200. Dihitung pinten berarti? Li hayyun wurin atau hurun ya. Jumalin piro-piro jumlah 1258. Tenan ora? Ya li ya dihitung mana li lam 30 ya 10 ha 8 ya 10 58 ya rin 1000 ro 200 ya wis ya apa jadul. Nah, makanya terus senengin jenengan iso dijumlahke misalkan senengin jenengan niku Ali misalkan ngono jumlah ya. Makanya wonten napa unen-unen mbuh niki mitos atau fakta ya. Kadang-kadang ono anak kuwi jenenge diganti, ngarani jenenge kabotan. Jenenge kabotan diganti sing enteng ya. Ternyata jeneng kabotanku kalau namanya itu angkanya angka sing ratusan ribuan ya. Misalnya jenengane Hufron, yin tadi berapa? 1000. Fa-nya berapa? Ron berapa misalkan. Ya kena kon wiridan sesuai jumlah namanya kan abot. Okay. Tapi nak jenenge Hayun misalkan, rada enteng ya. Hak tadi berapa, ya itu berapa ya. Makanya ono mbuh mitos mbuh fakta ya. Iki jenenge kabotan diganti wae. Abot ning ndine. Makanya kalau kadang kalau pikir-pikir apa nak dihitung abjadun jenenge kegeden ya. Nak kon wiridan sesuai jumlah namanya kakean nggih. Misalnya wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jenenge Ghufron dihitung abjadun jumlahe piro. Berarti wiridan ping sesuai jumlah namanya. Wabut mboten. Wabut akeh tenan nggih. Pun. Jadi alhasil jumlah Nadhoman Aqidah ini adalah 57 dan tahun di karangnya ditulisnya Nadhom Aqidah ini tahun 1258 Hijriyah. Samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamami. Samaitu ngarani sapa ingsun. Samaitu ngarani sapa ingsun ha ing aqidah ha ing abiyat ya ha ing abiyat bet tonaldom ngarani aqidatul awami ing aqidatul awam, akidahnya orang-orang awam ya, akidahnya pemula kata sekolah panjenengan. Jadi sebagai seorang pemula kita wajib mengetahui yang ada di sini, karena nanti akidah yang khos, akidahnya khos itu lebih jauh lagi kan. Lebih jauh lagi. Ngarani ingsun ha ing abiyat
ngarani aqidatul awami ing aqidatul awam min wajibin saking perkara kang wajib fidini ing dalem agama bitamami kelawan sempurna bitamami kelawan sempurna. Aku namakan nadzuman ini dengan nama Aqidatul Awam yang mencakup hal-hal yang wajib diketahui dalam agama, ya. Hal-hal yang wajib diyakini dan diketahui dan diyakini dalam beragama secara sempurna. Artinya nopo? Kalau panjenengan kok ora tidak mengetahui, mengetahui wae tidak, apalagi meyakini, ya. Jadi kita harus tahu akidah ini setelah tahu meyakini. Nah, ini adalah wajib dan merupakan kesempurnaan dari beragama. Berarti nak tidak tahu dan tidak meyakini akidah ini, agamanya kurang sempurna, ya. Agamanya kurang sempurna. Pun titik rampung. Alhasil niki pun khatam, nggih. Pun khatam, alhamdulillah pun khatam dalu niki mboten usah ngaos malih, pun tutup nggih. Mangke ora nyandak wektu niki pun malam pinten? Malam 23 nggih, pun rampung. Insyaallah ngaos kilatan malih nak diparingi umur panjang wonten ing Ramadan berikute ngaji kilatan, nggih. Mugi-mugi diparingi umur panjang. Lah mula napa mawon ingkang kawula sampaiaken baik niku kitab Qissatul Mi'raj dan kitab Nadhum Aqidatul Awam ini, apa-apa yang aku sampaikan kok di situ ada yang benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebenaran yang ada itu murni dari Allah. Dan apabila yang saya sampaikan dari kitab Qissatul Mi'raj dan kitab Aqidah Nadhum Aqidatul Awam ini kok banyak kesalahan, itu murni karena kebodohan saya pribadi, ya, saking bodone kula. Lah gandeng kesalahan itu karena kebodohan saya sendiri sebagai manusia yang tidak lepas dari khilaf, dari salah dan dari lupa. Maka apabila panjenengan menemukan yang salah-salah, tolong dibenarkan, yang kurang-kurang tolong dilengkapi, ya, dimaafkan, dibenarkan dan dimaafi. Karena in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Jika kalian menemukan aib, kesalahan, kekurangan yang ada pada diriku, fasudda al khalala, maka tolong ditutupi, dimaafkan, ditutupi, ya, dimaafkan dan ditutupi. Karena ajalla man la aiba bihi wa ala, hanya Allah yang maha agung saja yang tidak punya kesalahan dan kekeliruan, ya. Karena yang tidak pernah salah niku sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk iku mahallul al insanu mahallul khata' wan nisyan, ya. Mula disebut insan karena lalinan dari kata insan itu kan lalinan. Mula disebut insan manusia karena kakean lali, ya. Disebut insan. Sekali lagi, apabila ada yang benar yang saya sampaikan itu murni dari Allah. Apabila ada yang salah, keliru dan salah itu murni dari saya, maka minta dibenarkan, minta dimaafkan, ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan dari kitab Qissatul Mi'raj dan kitab Nadhum Aqidatul Awam ini bermanfaat untuk kita semua
dan untuk orang-orang yang kelak mungkin panjenengan ngaji kepada mereka, semoga bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li dzawil huquqi alaina wa li kafatil muslimina wal muslimat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la makruban illa nafasta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa taita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita ya rabbal alamin. Nas'aluka ilahana an tarzuqana rizqan halalan wasi'an tayyiban. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya rahman ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.